harus dihafal Tapi semua. mereka sendiri punya base nggak Pak? WG itu base on-nya tetap Jakarta. Jadi di daerah itu lebih ke humas adanya. Jadi masing-masing daerah itu ada humasnya. Jadi karena kalau kegiatan itu kan nggak harus kami yang datang, jadi mereka juga harus bisa berdiri sendiri, harus mandiri untuk mengkampanyekan pendakian aman dan nyaman. Gua Fajar, Fajar dari Gano, kita berdua adalah Fajar dan Gano. Gitu. Jadi mereka harus bisa untuk sendiri gitu. Nah itu adanya, jadi saat ini kepengurusan itu hanya ada humas di masing-masing daerah. Oh, humas di masing-masing daerah. Ya ada humas, tapi based on tetap semuanya di pusat. Gitu Jakarta. Supaya di Jakarta itu ya. Supaya si konsepnya supaya nggak melebar kemana-mana. Jadi tetap berpusat. Jadi acuannya tetap di pusat gimana itu ya? Kayak ada apa namanya? Bukan hak, kayak ada hak veto kali ya. Tapi agar yaitu 5 tahun pertama supaya konsep nggak kemana-mana. Jadi mereka paham. Gitu. Nggak melenceng lah ya, Pak ya. Iya, supaya nggak melenceng. Tapi untuk pembinaannya ada Kak? Dari siapa gitu? Atau memang dari Karika aja yang ngebina semua? Belajar sama-sama ya, nggak bilang kami membina, tapi sama anak-anak belajar ya, saya dan suami itu maksudnya update terus berbagi sama mereka, terus kita belajar sama-sama gitu. Tapi awal itu ketika basic training sih tetap itu ada pematerinya ya. Ada juga. Pematerinya itu kemarin itu memang dari Wanadri. Wow, Wanadri. Pemateri. Mantap betul. Dari W sama W. Ya, ketemu tuh. Iya, jadilah. Nggak boleh. Ya? Sensor. Wanita Gunung dan Wanadri. Ya. Wanita dan gunung. Wanita dan gunung. Ya. Pembinaannya dari Wanadri Kak? Iya, jadi kemarin minta ya dianggap masih mereka lebih senior, lebih paham, jadi minta pematerinya untuk basic training itu dari Wanadri. Tapi ya ada juga kan sekarang ada PGI juga dia kan, nah mereka juga paham juga gitu. Tapi yang dibelajarin sebenarnya di WG itu lebih ke dasar ya gitu, bukan benar-benar basic banget karena semuanya dimulai dari basic ya, gitu. Jadi ketika mereka pengen mendapatkan ilmu lebih baik ya mungkin ada komunitas lain yang memaham itu, misalnya awalnya naik mendaki gunung, terus saya pengen belajar manjat, mungkin nanti akan ke komunitas yang climbing gitu. Terus saya pengen belajar tali temali yang lebih riweh gitu ya ke tempat yang lain gitu. Jadi di WG itu hanya mengingatkan untuk semuanya itu dari nol loh gitu. Jadi lu nggak bisa semuanya langsung dapat 10 tapi semuanya dari nol gitu. Jadi ya basic semuanya diajarin. Nah, walaupun kita sudah expert, kita tetap harus ingat untuk kembali ke basic ya, ke awal dulu gini. Oh ini apa namanya prosesnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Biasanya kalau yang udah pro itu sebenarnya nanti jadi habit sih Kak. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Bener nggak Kak? Bener. Jadi suatu nanti dia melakukan kegiatan kita udah tahu langkah-langkahnya ya. Iya. Jadi kayak ada pertanyaan gini, Kak kalau misalnya naik gunung itu boleh nggak sih dadakan? Aku jawabnya boleh. Iya. Tapi dengan syarat kamu memang sudah punya kebiasaan untuk latihan fisik, misalnya memang habit dia jogging, lari mulu dari kenyataan nih. Terus dia punya perlengkapan yang sudah memadai, ya udah cus silahkan mau pergi gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak ada latihan fisik, nggak punya perlengkapan, mau lari dari kenyataan ya lu mati. Cuma yang penting kan nggak usah deh. Jangan gitu. Jadi tetap ada syaratnya gitu, karena balik lagi mendaki gunung itu ekstrim dan mahal, ekstrim dan mahal. Nyawa soalnya taruhannya kan. Mahal ya kan naik gunung ya? Mahal. Tapi kalau naik mobil sayur mah enggak dong. Iya. Apalagi kalau jalan dari rumahnya, jalan kaki ke gunung langsung. Itu bukan naik gunung, backpacker. Tapi untuk WG provinsinya udah lumayan luas tuh Kak, sampai seluruh Indonesia. Aceh ada, terus Kepulauan Riau ada, terus di Palembang sampai di Makassar ada, di Bali ada. Kalimantan yang nggak ada. Kalimantan belum ya. Kalimantan nggak ada. Mantep Aceh lu no. Aceh ada. Kalau raker nggak bahasnya di Jakarta? Kalau raker ya itu tadi Inner Summit ya, cuman karena Inner Summit itu ya sekarang pandemi kita nggak bisa kumpul sama-sama, jadi pakainya webinar online kemarin, Zoom online gitu. Itu rakernya. Meeting ya? Iya, meeting semuanya. Gitu. Raker setahun sekali Kak? Setahun sekali. Saya jadi lupa. Dua. Karena mengingat seluruh Indonesia datang, jadi jeda waktulah gitu. Karena kan anggota itu ada yang sudah berkeluarga atau apa, jadi kan ya butuh proses menabung lah. Tapi kalau ngumpul di mana Kak WG?
wanita dan gunung? Kumpul apa ini? Kalau Kopdar gitu. Kalau Kopdar tuh per provinsi ya, per daerah masing-masing gitu. Ya kayak kalau di Jakarta berarti seluruh inner yang ada di Jabodetabek gitu. Biasanya kumpulnya tuh kayak Indofest, Outfest gitu. Atau di Gelora Bung Karno ambil jogging biasanya seperti itu. Oh, boleh. Kalau di Gelora Bung Karno waktunya kapan nggak? Ada waktu? Pandemik nggak ada. Nggak ada. Ya, saya pengen nimbrung. Mau ngapain orang nggak boleh? Gue pengen cari. Boleh. Mau tempat pesona begini. Iya lah. Ada wanita dan gunung gitu. yang ada. yang lirik. Iya bener, yang ada diabaikan. Iya. Capek lo kayaknya. Mantap dong wanita dan gunung. Iya. Kakak ini kan pendiri ya kayak wanita dan gunung. Emang Pembantu pendiri. membantu pendiri, ya kan? Emang motivasinya apa sih kak? Kok bisa ke situ tuh kak? Mengedukasi ya, amal jariah. Oh Yeah. amal jariah, benar. Ya untuk mengedukasi bahwasanya ya kita cari ilmu nggak selalu di sekolah ya gitu, tapi di alam itu juga jadi bahan untuk belajar gitu ya, untuk jadi yang kuat lah. Tantangannya adalah ya di situ ya, untuk sabar lah, untuk menilai seseorang itu ada banyak di situ. Cuman ya memang orang-orang yang seneng gunung lah. Gitu. Ya, senang naik gunung ya. Yap. Dan atau mau mencoba ya, atau silakan. Oh, iya. Gitu, Teman-teman tantangannya. pasti siap bantu ya di wanita dan gunung ini ya kak. Kalau untuk basic training tetap pasti ada manpower, tetap ada manpower. Jadi mereka yang akan menjaga. Tapi panitianya tetap inner circle ya. Jadi kayak basic training kan untuk umum. Nah, panitianya itu tetap inner circle. Mereka yang akan membawai, mendampingi apa semua. Tapi manpower ini biasanya itu tetap kerjasama juga dengan APGI. Mereka akan di depan, di belakang itu mereka akan mantau. Tapi tidak bisa masuk ke, maksudnya mengganggu atau apa enggak. Jadi mereka tetap memantau dan mereka menjagalah dari luar karena tetap ada yang pasti mau berusaha gitu ya. Tapi ya manpower inilah yang akan menjaga tanpa ada embel-embel mau gimana gitu, modus atau apa kan gitu ya. Jadi ya tetap, dan itu memang kerjasama dengan APGI gitu, untuk mereka mendampingi gitu. Ngerti nggak lu Jan? Ngerti Sampai gua. sini ya wanita dan gunung itu apa? Wanita dan gunung itu komunitas, tapi dia mau ingin sampai ke tahap legalitas nanti. Insya Allah. Nanti proses, karena dia nggak mau semuanya nanti akan berantakan di kemudian hari. Bener. Lebih baik kita berantakan di bawah, Iya. ya kan, daripada di atas kita berantakan. Ya. Iya. Kayaknya tadi nggak ada ngomongin itu deh. Enggak ya kayak. Tahu gitu nggak ada. Gue suka bikin rangkuman sendiri. Ini yang grogi siapa sebenarnya? Silakan dimakan. Iya. Iya. Itu kak kegiatan, saya mulai kegiatan nih kak. Wanita dan gunung, berarti nggak selalu kegiatannya di gunung kan ya kak? Enggak. Kayak pantai gitu juga? Oh enggak. Tetap fokusnya di gunung. Oh di gunung. Mungkin kegiatan lainnya kayak sosial kali ya? Ya, lebih ke sosial ya, mengedukasi tadi lah. Tapi memang ranahnya lebih ke gunung ya, konsepnya di daerah kan. Misalnya yuk ada meet up, kita gimana sih naik gunung. Jadi kayak ini loh persiapannya seperti ini, tetap itu yang disampaikan. Oh, itu tetap yang ditambahin itu ya? Iya, dan itu cara sampah, misalnya gimana sih cara bawanya supaya nggak menghasilkan sampah, terus wadahnya seperti apa, terus cara packingnya seperti apa, nah itu diajarin gitu. Gue baru dengar nih jalan tadi. Apa tuh? Kita naik gunung gimana caranya biar nggak nyampah. Iya betul. Itu kita kan biasanya kan bawa sampah, turun bawa apa? Naik. Bawalah turun sampahmu ya kan. Kalau ini enggak. Kalau kali kan enggak. Nggak bawa sampah dari Nggak bawa awal. sampah udah. Jadi ya udah naik aja. Iya. Berarti Lu berpikir aja habis itu. iya, gue Ya juga kan? gitu. Berarti nggak bawain domin dong ya? Enggak dong. Enggak lah, karena plastiknya jadi sampah ya kan. Pokoknya itu semua logistik masuk dalam perut. Iya. Nggak ada yang dibuang. ada yang sampah kulit kena. tetap maksudnya zero waste itu, kalau kita ngomongin zero waste tetap pasti ada sampah, nggak bisa 100%. Yang nggak bisa 100% adalah sampah obat. Sampah obat. Nah, obat itu nggak bisa. Karena kan obat semuanya udah ada kemasannya. Kalau dibuka justru malah itu khasiatnya hilang gitu. Jadi itu nggak bisa. Terus memang ada juga bahan makanan yang memang nggak bisa sama sekali. Yang memang dia udah dikemas kayak plastik mika yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak
Beras kita beli memang yang literan, yang seperti itu. Minyak goreng beli yang literan, bukan yang kemasan gitu. Jadi semuanya diminimalisir gitu. Saya kirain kayak model-model yang minuman penghangat tuh dituang dulu di botol, dirobekin satu-satu. Enggak, itu ya? memang nggak ada belanja, memang nggak dibeli. Jadi mau kopi, ya kita bawa kopi yang asli, yang bubuk, yang memang itu yang beli kopi gitu. Terus yang bukan kemasan ya? bukan. Memang yang seperti itu nggak dibelanjain. Tuh. Nah terus kayak keju juga kan ada jualan kiloan yang nggak harus beli yang itu, beli kiloan ya keju beli kiloan gitu. Kiloan tuh soal tempat apa gitu ya? Ya 100% kalau secara tim itu 100% bisa, kalau secara individu belum bisa. Ya. Karena kan tadi ada obat, terus ada apa namanya, pembalut. Oh, iya. Nah itu karena kan ada yang masih pakai pembalut konvensional, bukan yang pakai kain. Itu ada. Kalau lagi menstruasi itu boleh nih, boleh nggak? Tergantung gunung ya, aku bilangnya sih tergantung gunung. Tergantung gunung. Iya. Iya. Pertama tergantung gunung, terus yang kedua memang tergantung kitanya. Fisik dari Iya, kitanya? iya. Kenapa aku bilang tergantung gunung? Karena ada gunung yang nggak boleh sama sekali. Contohnya Gunung Agung, Bali. Oh itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Cewek menstruasi itu nggak boleh sama sekali karena maaf kalau nggak salah itu Gunung Agung adalah tempat ibadah ya, tempat ibadah. Jadi memang tidak boleh wanita yang mens ke sana. Dari warga lokal sendiri berarti? Ya, memang udah ketuntutannya. Jadi kalau misalnya ada yang tetap maksa bohong gitu, ya ada aja gitu. Ada aja kejadian yang udah kita mau ya? Berarti kalau di Gunung Agung memang udah nggak boleh, nggak boleh. Nah, kalau di tempat yang lain masih bisa ya gitu. Cuman balik ke fisik orangnya gitu. Jadi jadi kalau fisiknya oke, sok silahkan gitu. Tapi kalau misalnya fisiknya nggak oke, apalagi cewek itu kan pada saat datang bulan berbeda-beda ya. Timbulnya masalahnya masalahnya beda-beda. Ada yang ya anteng aja, tapi ada yang sakit pinggang, ada yang sakit perut, ada yang sakit kaki, sakit kepala, sakit kantong. Dompet kering. Jadi kan beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya dia sadar dengan fisiknya sendiri dan dia tahu kalau pas lagi menstruasi memang nggak bisa ditolerir walaupun sudah olahraga, berarti dia harus cari masanya jangan pada saat menstruasi. Tapi kalau misalnya ada yang ya sudah biasa aja, terus dia ditambah latihan fisik, otomatis itu kan badannya lebih sehat ya gitu. Masuk silahkan gitu, nggak apa-apa gitu. Berarti Gunung Agung aja nggak boleh tuh ya, Pak? Setahu aku sih Gunung Agung itu memang nggak bisa TET sama sekali. Gitu. Kalau yang lain masih bisa, tapi ya punya adab lah, punya etika lah. Ya, pokoknya Gunung Agung berbeda dari yang lain. Iya. Gitu. Untuk peraturan menstruasi. Iya. Gunung Agung di Bali. Kalau yang lain aku kurang tahu. Kasih tahu ya gimana ya di bawah ya. Kan yang komen Kak. Iya. Oh ini gunung ini, gunung ini. Lama-lama terpenuh ke semua gunung. Tapi Kak, mohon maaf nih, kita balik lagi ke basic training ya Kak. Basic training itu Kakak boleh nggak share apa aja yang materi yang ada di basic training itu apa aja sih Kak? Basic training itu materi yang dibawain basic preparation. Basic preparation. Persiapan. Jadi di situ ada fisik, ada knowledge, otomatis ada mental ya. Jadi hanya dua materi ini sih. Latihan fisik dan knowledge. Knowledge itu ya gimana caranya packing, gimana cara cari data, gimana cara buka tenda, belajar tenda, terus perlengkapan apa aja yang harus dibawa, itu semuanya di situ. Nah, fisik juga nanti fisik seperti apa yang akan dilatih gitu. Karena setiap gunung porsinya itu kan beda ya. Gitu. Jadi ya kita gunung nggak walaupun semuanya butuh fisik, tapi kan latihannya itu berbeda antara Gunung Semeru dengan Gunung Papandayan. Oh iya, gitu. Beda karakter ya? Iya, beda karakter. Kesulitannya juga beda. Iya, dan otomatis fisiknya lebih banyak untuk di Semeru kan, gitu. Jadi ya lebih amannya dengan mereka sudah membiasakan diri, gitu. Makanya kalau basic training itu kan 1 bulan sebelum kegiatan udah ditutup pendaftaran, karena itu dipantau latihan fisik mereka, perlengkapan mereka apa gitu, dan itu nanti akan ada penekanan bahwasanya kalau sampai perlengkapan ada yang tidak lengkap, mereka tidak bisa naik. Gitu, karena bukan hanya membahayakan tim, membahayakan dia, tapi seluruh timnya. Gitu. Artinya mau naik rame-rame jadi turun lagi semuanya. Iya, gitu. Jadi ya itu harus dipersiapkan benar. Jadi basic preparation, persiapan awal itu sangat penting untuk perjalanan selanjutnya gitu. Kalau misalnya kamu tidak melakukan persiapan yang baik dan matang, di depan kamu nggak akan nikmatin apa-apa gitu. Tapi untuk ikut pendaftarannya gimana tuh Kak caranya?
Nanti biasanya itu akan diposting di Instagram, di media gitu. sosial untuk basic pendaftaran seperti apa dan syarat-syaratnya udah dikasih tahu dari awal gitu. Jadi ya tetap wanita. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan istri saya aja saya suruh masuk. Boleh. Masukkan. Jadi itu, jadi syarat-syaratnya apa yang fisik, penyakit fisik sih nggak boleh gitu, skoliosis nggak bisa gitu, karena mereka harus balik lagi tadi harus bawa perlengkapan pribadi sendiri gitu. Jadi beda kalau orang yang pengen ikut open trip atau private trip yang mereka dibawain sendiri. Oh iya. Kalau basic, Bosku itu mah. iya bosku, Sultan. Sultan. Kayaknya aku nanti selanjutnya gitu deh. Udah nggak kuat bawa lagi. Berarti Itu. di basic training itu ada di fisik, persiapan, perlengkapan ya, dan mental. Mental, dan nanti akan ada tambahan dengan apa namanya? Bukan basic preparation, first aid preparation, basic first aid, basic ya dasar. basic Jadi aid, ya. gimana caranya mereka mengobati diri mereka sendiri. Oh, ada pengobatan. Iya, Wah. jadi itu diajarin. Jadi kayak misalnya kalau ya sepele ya, misalnya kena ranting gitu, ya nggak juga harus njerit sampai. Oh iya. Gitu kan. Nggak usah heboh lah. Nggak usah heboh gitu. Jadi perempuan ini, wanita-wanita ini perempuan ya, wanita ini juga harus misalnya ketika ada masalah sakit atau apa harus bisa memaintain dirinya sendiri dulu gitu. Oke. Itulah tadi mental ya harus. Ketika fisik dia oke, perlengkapan dia oke, otomatis mental dia akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi ketika ada masalah, dia bisa mengatasi sendiri gitu. Nggak lagi kena. Nah, nggak ada jerit-jerit. Heboh gitu. Jadi Padahal mah cuma sedikit. gitu. Jadi dia cara misalnya ngeluarin ini, oh ya udah. Kalau misalnya temannya mungkin agak dingin menggigil, dia tahu caranya ngatasin dia gimana. Kalau dia ngerasa, kalau misalnya aku kok udah kedinginan ya, apa yang harus aku lakukan? Oh mungkin aku kurang makan, dia harus makan. Nah itu adalah first aid pertama, basic banget untuk diri sendiri. Yeah. Gitu. Jadi jangan sibuk ngurusin orang, diri sendiri nggak terurus. Itu yang diajarin. Gitu. Ketika dia siap, nah dia boleh bantu orang gitu. Ya kayak Sar lah, Sar juga punya moto diri sendiri juga lu selamatin kan. Baru orang lain gitu. Itu sih yang dipelajari. Jadi benar-benar dasar banget. Dasar. Tapi kalau basic yang kakak jelasin kayaknya itu dia udah ada pengalaman naik gunung baru bisa kayaknya ya. Enggak. Justru awam banget. Jadi biar awam itu lebih menerima, oh seperti ini ya gitu. Mungkin sebenarnya kita secara dasar udah tahu ya, cuman gitu. kita nggak paham, oh ini ternyata bagiannya gitu. Jadi ya paling tidak ya, oh dia upgrade, oh ini fungsinya buat ini fungsinya buat ini. Gitu. Itu aja sih. Dan lebih ke apa ya, menumbuhkan kesadaran diri ya. Iya betul. Gitu. Itu sih. Nah untuk perlengkapan itu biasanya dari WG dikasih tahu juga harus berapa kilo Ya. gitu. Mereka itu Santai kan, santai. Itu biasa. Itu suka emang ada Raja Wali, orang di sini kak. Itu biasa itu kak. Jadi kalau perlengkapan itu sudah ada file, apa namanya, ada datanya ya, Oh, perlengkapan ada semua. apa aja yang wajib mereka bawa dan mereka punyalah secara pribadi gitu. Nah perlengkapan jalan pastinya, terus sepatu mereka harus punya gitu, karena tanpa sepatu jalan itu nggak nyaman, nggak aman dan nggak nyaman gitu. Kalau Terus nggak punya pinjam gitu kak. Usahain minjam punya. sih boleh, tapi kalau aku sih lebih mengusahakan itu harusnya mereka punya, karena mungkin pertama mereka capek, tapi siapa sih yang bilang naik gunung orang itu nggak mau balik lagi? Iya, pasti ketagihan. Candu kan gitu. Jadi ya kalau, tapi tetap aku kasih silahkan kalau misalnya mau pinjam sok, ada kan penyewaan ada ya gitu. Tapi kasih notes ya, nggak bisa nyaman karena itu kan banyak yang pakai dan otomatis ada juga ukurannya nggak sesuai gitu. Tapi kalau misalnya mau beli ya silahkan beli, tapi dengan standar harus middle. Trekking yang middle, nggak boleh mata kaki ya, kalau bisa jangan yang high karena high ketinggian. Jadi yang middle, jadi yang penting nutupin mata kaki itu syaratnya gitu. Terus dia harus ya, kalau carrier masih bisa pinjam lah ya gitu. Kalau beratnya itu sepertiga berat badan. Oh, sepertiga berat badan bobotnya. Nah bobotnya, tapi sebenarnya nggak sampai sebegitu sih mereka bawanya, karena sudah dikasih tahu apa yang bisa dibawa, apa yang enggak gitu. Biasanya sih tetap sepertiga, tapi kan biasa di base camp itu akan baju apa itu kan akan dikeluarin gitu. Dicek kembali ya. Iya. Nanti timbang dulu sebelum naik gunung. Kita buat timbangan berarti ya kak.
15 kilo biasanya. Enak banget ini buat teman-teman khususnya wanita, boleh gabung dong ya. Woi, bukan boleh-boleh lagi lah. Wajib kayaknya. Wajib. Kudu. Misalnya pengen ya cuma sekedar naik gunung tahu. Iyalah. Tapi harus gabung dulu ke wanita gunung. Iya loh. Biar harus apa namanya? Ngerti basic Basic and preparation. Iya. Persiapannya. Persiapan. Itu juga ada trainingnya juga langsung ke gunung berarti ya kak? Ada basic training itu dia akan ke gunung langsung aplikasinya. Oh langsung ke aplikasi gunung. Ya. Berarti emang udah cocok banget nih teman-teman. Kalau penasaran sama gunung ya memang datangnya ke wanita dan gunung. Ya iyalah, bukannya pria lah. Iya. Pria nggak boleh. Nggak ada gunungnya, nggak ada gunung. Juga pria. Sorry aja nih, sorry to say ya kan. Kayak tertekan ya. Grogi kan lu Jan ya. Gimana sih? Nah kalau untuk mental biasanya ngapain aja tuh kak dari wanita di gunung? Uji nyali. Uji nyali. Uji nyali. Gelap-gelapan gitu. Kalau ketemu cowok juga jangan mental. Down. Tapi sekarang ini ya kayak sharing aja sih, saya lihat di media kayaknya sekarang cewek itu banyak yang seksi-seksi nih gunung ya Pak? Itu sih Bener nggak tuh Pak? enggak sih. Enggak ya? Wanita dan gunung itu WG member ya gitu. Dikira pendaki hijabers dulu Hijabers. awalnya. Kan ada juga kan iya. komunitas pendaki hijabers. Dikira itu karena rata-rata berhijab. Oh. Padahal enggak. Padahal enggak ya? Gitu. Jadi ya semuanya tergantung individu ya. Individu dan mungkin ya yang di WG mungkin pakaiannya yang memang sesuai standar karena memang visi misinya sama. Gitu, yang mungkin dia tetap memilih mungkin pakai celana mungkin nyamannya dia dan yang pasti nggak sevisi misi dong sama wanita dan gunung Kan karena ada yang celana segini tuh Kak ya. Itu dia mau ke laut atau mau ke gunung? Kata saya begini ya kan. tapi dilihatin. Ya tapi itu balik lagi ke individu kalau dia merasa menurut dia aman ya sok silahkan gitu tapi berarti memang nggak sevisi misi sama wanita dan gunung gitu. Tapi kalau dari standarnya sih memang Bahaya kayak gitu lah Kak. ya, dia kakinya bisa kena ranting, kena gigitan binatang apa namanya. Kalau jantukan dia lah Itu. sendiri. Ya kan bahaya kan. Ya, yang repot siapa? Ya teman sendiri dia Nah sendiri. itu sih maksudnya kenapa melarang untuk seksi lah. Iya. Seksi sih boleh tapi maksudnya terbuka gitu. Pokoknya ada standarnya lah. Tetap ada standar. Itu. Nggak bisa salah-salahan. Iya. Tapi seksi juga boleh kali dong. Boleh, seksi boleh. Lu mau mulai jadi seksi lu ke laut aja lah, no. Pantai. Iya, seksi. Kalau di gunung pakai seksi dingin nggak ya? Iya, kedinginan ntar. Kan tahu hipo ya Kak? Hipo. Repot lagi temennya. Repot. Tapi ada materi juga untuk hipo kak dari wanita dan gunung. Ada basic awalnya. Nah, gimana caranya jangan sampai terkena hipo? Berarti ya, makanya dikasih tahu makan itu sangat penting. Gitu. Jadi jangan. Kadang-kadang beda nggak sih antara kita masuk angin dengan kenyang? Iya. Beda tipis kan? Beda tipis, Gitu. Jadi, mirip lah. jadi kok makan enggak aku kenyang, padahal tuh angin semua isinya. Iya. Nah itu yang buat dia nanti jadinya energi dia udah nggak ada, ya itu dia gampang dingin kan. Gitu. Ya udah lama-lama jadilah hipo. Wah lengkap banget berarti dong ya. Iya. Di basic training tadi ya. Preparation. Ada basic preparation. Preparation. Persiapan dasar. Persiapan dasar. Persiapan dasar. Iya. Kan lebih enak ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu ada di fisik, persiapan sampai penanganan sakit pun dikasih ya kak. Yes. Mantap ya. Mantep. Lu mau ikutan nggak dong? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi main power aja nanti main power. Mau jadi apa Kak? Bawain carry aja kali ya? Oh no. Nggak boleh. Nggak boleh. Mereka harus bawa carrier sendiri, perlengkapan sendiri. Nggak boleh. Jadi manpower tetap bawa perlengkapan pribadi. Even manpower pun harus lengkap. Jadi jangan mereka nggak lengkap. Jadi itu akan dicek juga. Ini kamu mana, ini kamu mana. Sebelum naik di list juga tuh. Ya. Coba persiapan kamu Iya, apa? Gitu, dibongkar semuanya. Jadi 1 hari sebelum berangkat kita kan ada tetap materi ruang. Nah itu dibongkar semua, dicek. Sepatu mana, itu ditunjukin. Pakai Tarantino tuh, mana sepatu kamu gitu ya? Iya. Hah? Mana? Bener nggak? Sepatunya mana, terus semuanya ditunjukin. Sleeping bag, baju ganti, apa semua dicek. Makanan, packingan makanan itu dicek semuanya. Memang mungkin kalau basic training belum bisa 100% zero waste juga ya gitu. Tapi paling tidak mereka sadar udah bawa untuk bawa turun lagi. Itu aja dulu. Jadi nggak harus sampai 100% nggak.
itulah yang ditanam ya Kak. Iya, pelan-pelan. Jadi biasa itu 40 orang nanti akan jadi untuk Iya, temennya menular otomatis banyak yang seperti itu. Jadi nggak pun dia ikut basic training dia temennya bisa tetap, karena ada temennya yang ngajarin ya gitu. Jadi itulah beranggap amal jariah tadi itu mengalir terus ilmu tadi. Gitu. Itulah motivasinya. Iya. Karika, Oh ya Karika ya. Oke, tapi kan dia pendiri Oh iya. WG. Jadi visi dan misinya edukasi. Iya. Edukasi nomor 1. Yoi. Berbagi ilmu, sharing. Menjadi wanita penjaga generasi yang Iya. luar biasa, yang kuat. Jadi wanita yang tangguh Dan terpercaya. dan terpercaya. Horas, Bang. Oke, Bang. Karika pas bilang horas bol langsung. Semangat ya. Ini sebenarnya karakter Karika gue paham nih Jan. Kalau seandainya udah sama innernya habis ya. Iya, benar. Udah kecil banget. Iya. Galak banget. Karena kita aja kayak gini ya kan, bukan innernya ya kan. Jadi ya. Kalau udah masuk habis loh Jan. Habis galak kayak gini. Galaknya. Di blender. Tapi kan teman-teman, kalau emang teman-teman nih khususnya wanita yang mau tahu tentang gunung, ya harus wajib datang ke wanita dan gunung. Enggak kok, Karika baik ya. Baik. Ya nggak harus jadi anggota sebenarnya. WG welcome ya buat siapa aja ya. Di Instagram juga ada kok informasi-informasi tentang, maksudnya materi-materi itu ada kok di share. Oh, di share juga nih Kak. Tetap di share, nggak pelit lah. Nggak Berarti, pelit. tapi kalau saya follow boleh kan Kak? Ya boleh, harus. Boleh ya? Tapi jangan minta di follow back ya. Siap. Iya tuh teman-teman, baiklah Karika ini dapat ilmu, dapat circle, lingkungan yang baik, terus jadi wanita yang tangguh juga. Tapi ada satu syarat. Apa tuh? Siap diomelin. Itu mah udah pasti. Pasti. Harus siap lagi udah Iya. pasti. Wajib ya. Iya. Diomelin. Karena mental juga kebangun dari itu juga. Iya, pasti lah. Semakin kita galakin tuh kita semakin habit. Iya. Oh ya nih berarti ini salah. Iya. Ini. Ya tadinya kita down, nanti kedepannya jadi habit ya kan biasa. Iya. Tapi sebagai pria laki-laki kan, laki-laki, kalau misalnya naik gunung terus ketemu sama cewek yang misalnya temen cewek tapi yang memang dia misalnya bukan tangguh tapi mandiri, bisa bantu pasang tenda, bisa bantu repain tenda, enak kan? Enak. Gitu. Iya, Jadi enak cuman banget. yang cuman ngikut, bang bentar bang. Turun apa mau gue panggilin ini yang di bawah nih yang jaga biar di bawah turun. Gitu. Jadi maksudnya supaya mereka itu bisa menjadi partner, Iya. partner yang sama-sama ya bekerja sama lah. Partner hidup. Ya, partner ya. Modus. Partner hidup. Itu. Jadi semakin banyak cewek yang wanita perempuan yang tahu ilmunya dan memang kuat ya. Kan lebih enak lagi ya. Iya betul. Apalagi sampai bisa masak. Aku bisa masak. Iya. Tapi kalau di gunung Malas. yang masak si suami. Aku tuh bagian ngerajang doang. Oh, iya. Karena ngerajang paling lama kan. Iya. Ngerajang paling lama. Nah, rusuh kan laki-laki tuh rusuh. Iya, benar. Tapi giliran di rumah suruh masak nggak mau. Di gunung maunya masak. Iya, masak. Iya. Bosan kali ya? Iya, Bosan bener. itu. Walaupun naik gunung itu enak, tapi pas di atas tidur juga bosan ya. Gitu. Benar. Jadi itu sih pengalamannya. Kalau masak mah dia rajin di gunung. Rajin, Semua dong. dimasakin om. Waduh. Iya. Kalau bisa tenda dibakar. Itulah. Gua ada lagi nggak Jan mau ditanya. Masih kayak Tanya dong yang banyak. Tanya dong. Mau 5 jam. 5 jam. Programnya belum detail. Lu mau nanya programnya? Program secara detail apa ya? Program itu Meet and Share. Meet and share. Oh iya ada lagi Meet and Share, WG Goes to School. Oh, sampai ke sekolah? Jadi yang memang misalnya kayak ada Sispala atau apa pengen sharing, Sispala. itu kan WG Goes to School itu boleh, atau mungkin juga yang kayak Mapala ada sih beberapa kali, alhamdulillah. Thank you ya teman-teman. Yes. Bukan saya kan Kak. Padahal aku bilang tadi aku grogi ya. Tapi sekarang malu-maluin ya. Malu. Udah cair lah, Cair. udah cair. Oh ya, bukan malu-maluin kan. Jadi kemarin ada Mapala yang ngundang WG untuk jadi narasumber gitu kan. Nah itu masuknya kategori WG Goes to School. Nah
Nah, itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bukan menggurui gitu. Nah, terus tadi ada sharing di seluruh nasional ya, sifatnya nasional ini. Nasional. Semua bersifat nasional. WG Goes to School bersifat nasional. Nah, kalau yang bersifat nasional ini inner yang akan turun, nggak selalu aku harus pergi ke daerah gitu, nggak. Misalnya di Aceh mau ngadain ya inner yang ada di Aceh dia akan jalanin sendiri gitu. Jadi mereka harus mandiri. Ya itulah sebagai sebagai role model ya dari wanita dan gunung, ya udah dijadiin sana. Terus apa lagi? Meet and share, WG Goes to School, Jambore Wanita dan Gunung, Basic Training Wanita dan Gunung. Nah, itu program yang untuk masyarakat umum.